Sobat PSP Podcast, kembali lagi nih di episode kedua PSP Podcast. Sudah lama banget ya semenjak episode perdana itu udah diluncurin. Mungkin ada sekitar 3 bulanan yang lalu. Kalau pada episode pertama itu kita ngebahas tentang kuliah di luar negeri. Sekarang ini kita akan ngebahas tentang kuliah sambil berbisnis. Keren banget nih. Kita ini udah kedatangan narasumber yang keren nih. Langsung aja ya kita sapa dulu. Halo Kak Melati. Halo Kak Puspa. Gimana nih kabarnya nih? Hmm, kabarnya ya gitu-gitu aja sih. Baik. Alhamdulillah. Ini kalau kalian dengerin dari awal nih, episode perdana kami juga ini mengundang Kak Melati ya. Jadi pada banyak yang nanya juga pengen, ayo dong podcast lagi bareng Kak Melati lagi. Banyak yang request nih. Jadi ya udah ya, kita wujudin ya di episode kedua ini ngebahas tentang kuliah sambil berbisnis. Nah kan awal-awal corona itu banyak ya usaha-usaha yang pada mengalami penurunan lah. Tapi setahun kemudian banyak yang bangkit juga, banyak dari anak-anak kuliah juga udah mulai terpikirkan untuk bisnis ya. Salah satunya nih Kak Melati nih. Kira-kira nih kapan nih Kak Melati mulai terfikirkan untuk mulai berbisnis? Kepikiran bisnis itu sebenarnya udah lama banget sih, cuma baru terrealisasikan karena nekat aja. Karena nekat di tahun 2020 tuh sebenarnya kan karena kuliah tapi kosong, kuliahnya kan online, jadi kayak kayak nggak ngapa-ngapain, berusaha nyari kegiatannya juga itu aja. Akhirnya kayak di 2021 akhir itu emang memutuskan untuk kayak oh ya udah deh buka bisnis aja. Nekat sih sebenarnya. Jadi awalnya nih mulai dari karena nekat ya dengan tuntutan kebutuhan ya. Iya, nekatnya juga Berarti sebenarnya ya bukan karena udah siap aja sih, tapi karena kayak emang juga sebenarnya udah lama pengen bisnis, cuma emang kebetulan pada saat itu kayak ngerasa oh ya udah deh daripada dibatal-batalin terus nggak bakalan bisa-bisa nih, nggak bakalan mulai-mulai nih, ya udah mulai aja. berarti ini udah hampir setahunan ya? Atau udah Belum, setahunan? Belum belum ya? sih, mulainya itu September, awal bulan September. Kalau boleh tahu nih Kak Melati ini bisnisnya ini eh, mengenai apa ini? Di bidang apa nih? Kuliner kah atau fashion kah? Aku kebetulan ambil di bagian F&B ya, yang kuliner. Soalnya emang walaupun kelihatannya kan emang bisnis ini lagi jatuh-jatuhnya terutama kuliner ya. Tapi Iya, iya. tapi juga apa banyak juga kan yang kayak bisnis-bisnis yang emang lumayan malah naik di kondisi pandemi gini. Ya nekat sih sebenarnya karena banyak banget kayak yang kan banyak banget temen juga kan yang buka F&B dan nanya kok baru mulai sekarang, baru mulai di saat corona ini. Tuh jawabannya ya pasti kayak nekat aja sih, ya udah rezeki udah ada yang ngatur juga. Iya benar ya, rezeki itu udah ada yang atur ya. Cuman kalau ditunda-tunda ya rezekinya nggak ngampirin kita. Bener, rezeki ya udah ada yang ngatur tapi harus dikejar. Iya benar, harus dikejar. Kayak Kak Melati ini juga kebetulan kuliahnya nih ngambil tentang bisnis ya. Iya bener, bisnis manajemen kebetulan. Iya, iya. Jadi ada feedbacknya lah. Ada lah ya sedikit. Ilmunya dapat, prakteknya juga dapat nih. Keren. Iya begitulah. Jadi ini kan kuliah sambil berbisnis nih ya. Jadi kan pasti waktunya Yes. bakal kebagi-bagi gitu ya.
Hmm, Ada nggak sih tips-tips untuk membagi waktu antara kuliah dan bisnis ini? kalau untuk membagi waktu kebetulan aku kan emang kuliahnya di China kan ya. Terus kalau kuliah online dibilang eh, apa jadwalnya padat juga enggak juga, tapi enggak padat juga ya padat. Jadi ya diluangin aja. Sebenarnya emang karena di China tuh tipikal banyak banget ya teman-teman yang emang selalu lebih belajar mandiri gitu loh. Apalagi kita kan emang yang anak luar ya, anak ya pelajar luar kan. Pelajar luar negeri itu ya emang kebanyakan akhirnya emang belajar sendiri. Di beberapa kampus juga itu walaupun online, tapi kalau memang misalnya ada yang kita nggak ngerti boleh dibicarakan sama dosennya. Kalau enggak ya kita bisa ngobrol sama temen aja yang emang orang sana, jadi biar bisa lebih paham. Jadi menurutku karena kebetulan aku kuliah di luar mungkin kali ya, bukan nggak diperhatiin, tapi emang jiwa mandiri yang ingin tahu kayak mahasiswa itu emang benar-benar kosong atau nggak kosongnya waktu itu dari mahasiswanya sendiri, mau ngatur nggak gimana caranya dia bisa belajar terus kah, dia mau belajar terus kah atau gimana. Cuma kebetulan emang kampusku ada beberapa jadwal yang emang langsung bertemu dengan dosennya, tapi ada juga yang kayak cuma sekedar nanya kamu gimana pelajarannya udah bisa belum, atau kayak cuma sekedar ikut kelas karena kebetulan itu kelas itu bisa satu kelas itu bisa 100 sampai 200 sampai 300 orang. Jadi ya emang dosennya hanya menjelaskan, kita paham nggak paham, kalau nggak paham bisa nanya temen atau bisa kontak langsung dosennya. Jadi kayak gitu, jadi kayak oh ya udah asal kita paham ya udah gitu. Jadi sebenarnya atur waktunya nggak sesusah, mungkin nggak sesusah teman-teman yang ada di Indo kan sekelas berapa gitu kan, cuma berapa orang. Kita kebetulan gabung sama anak lokal jadi ya banyak banyak orang. Kayak gitu sih, jadi ngatur waktunya sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Oh, tapi ini bisnisnya nih kakak jalanin tuh di Indo kah atau di China nih? Saya kebetulan lagi di Indo sih, jadi jalaninnya di Indo. Pasarnya emang pasar orang Indo. Oh, berarti kuliahnya Pelajar, sambil gitu ya? Lewat ya Zoom gitu pelajar, juga nggak sih kalau ya kuliah di lewat, negeri itu? lewat Zoom gitu. Cuma emang nama aplikasinya bukan Zoom, tapi memang aplikasi kayak Zoomnya emang dibuatan Cina. Cina sendiri kan emang selalu selalu pakai aplikasinya sendiri kan. Iya ya, mencintai produk dalam negeri ya Cina ini. Keren, Yaps, keren, keren. benar sekali. Berapa berapa jam sih itu perbedaan dari China dengan di Indo itu? Kalau nggak salah 1 jam kayaknya ya. Lupa aku Hmm, kayaknya 1 jam. berarti nggak terlalu kewalahan juga ya untuk membagi Enggak waktunya. sih. Enggak Kayak sih, nggak enggak. beda waktunya tuh nggak terlalu ekstrim gitu ya. Benar. Iya, iya, iya. Bisa. Terus nih pengen tahu nih, apa sih Apa tuh? suka duka ketika berbisnis sambil kuliah? Gitu. Suka duka berbisnis sambil kuliah, mungkin pandai-pandai ngatur waktu sih. Soalnya kan eh, kita kan belajarnya dengan bahasa yang berbeda juga kan ya. Kadang dengan bahasa yang sama aja masih kadang masih suka salah persepsi atau salah ngerti atau pokoknya kurang ngerti apa yang disampaikan dosennya kayak gitu kan. Jadi emang lebih harus ekstra ekstra pusing mikirin bisnis yang baru merangkak sama sama pelajaran yang gak bisa masuk. Bahasanya, bayangin belajar matematika pakai bahasa Mandarin, aduh. Aduh, matematika aja udah sulit, apalagi tambah bahasa Mandarin. Aduh. Benar sekali. Saya yang tidak suka matematika jadinya harus belajar matematika. Iya ya, kalau saya sendiri sih di sastra tuh kebetulan nggak ada matematika ya. 4 tahun full nggak ada matematika. Wah, kebetulan emang bisnis bisnis manajemen dengan ada matematikanya, ada ekonominya.
kayak gitu-gitu kan. Iya, 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 iya. Terus nih mau nanya lagi nih. Ah, pilih kuliah atau berbisnis? Kuliah atau berbisnis. Eh, Kalau pertanyaan itu sih karena emang awalnya emang gimana ya, bukannya bilang orang yang nggak kuliah itu nggak berilmu, tapi sebenarnya kan emang ilmu itu kan nggak ada yang sia-sia ya. Apalagi kalau aku kan kebetulan ambilnya sama kan, ya sejalur lah ya istilahnya sama apa yang mau aku kerjakan, bisnis yang mau aku bangun. Kalau emang nggak ada ilmu, rada bingung juga, kita bisa aja dibodoh-bodohi sama karyawan sendiri. Bayangin sekarang itu rata-rata orang orang atau perorangan atau perusahaan mesti ngerekrutnya yang sarjana minimal, biasanya minimal D3 kan ya. Untuk anak SMK sendiri sebenarnya dulu tuh pernah nyoba kayak, karena online dengan kuliahnya, jadi kayak pernah nyoba mau ngeplay ke satu perusahaan. Tapi emang sebenarnya kalau emang bisa bahasa Mandarin ada beberapa perusahaan yang oke aja, tapi ini nyoba ke beberapa perusahaan, tapi memang rata-rata itu syaratnya harus S1 atau graduate yang D3, diploma gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dibilang mau pilih kuliah atau berbisnis, kalau nanti misalnya suatu saat harus balik ke China, emang sudah ada plan untuk kedepannya bisnis ini gimana sih. Jadi sebenarnya nggak pilih salah satu, tetap pilih jalan dua-duanya. Ya berarti kalau misalnya kuliah balik ke Oxford nih, bisnis yang di sini tetap dijalankan oleh orang lain kah atau buka Ya, cabang di China nih? Keren, keren. aduh, kalau buka cabang kayaknya belum bisa, soalnya emang kita anak kuliahan itu di Cina itu emang nggak boleh sambil kerja, nggak part Oh time aja gitu. nggak boleh. Iya, di China itu nggak boleh, Oh yang boleh itu Korea kalau nggak salah ya, Korea, iya, Jepang, Korea sering Taiwan. tuh. Iya boleh, tapi kalau China sendiri nggak boleh karena mereka emang fokus sama selalu fokus sama pendidikan. Oh, aku baru tahu nih ya, jujur ya, di China tuh nggak bisa kuliah sambil kerja. Padahal Hmm, di Korea itu kalau kalau even anak SMA tuh sambil sekolah sambil kerja juga ya, part time gitu di toko-toko. iya, kalau nggak, aku nggak tahu ya, lupa kalau orang lokal itu boleh atau enggak. Tapi emang anak kuliah, anak dari luar negeri itu, eh, anak dari luar negeri itu nggak boleh ambil kerja walaupun part time di Cina. Kalau ketahuan langsung dideport. Ih, se ekstrim itu ya hukumannya ya. Iya, karena emang ilegal banget kerja misalnya part time sambil kuliah, karena alasannya ya mungkin nggak fokus kayak Iya gitu juga sih. sih. Mhm. Iya masuk akal juga sih ya. Oke, wow. Ya. Agak kaget ternyata ya. Terus ini nih, coba dong ngasih pesan-pesan buat sobat-sobat PSP Podcast nih yang lagi dengerin nih. Mungkin lagi terfikirkan untuk kuliah sambil berbisnis, tapi bingung harus mulai dari mana. Mungkin ada pesan-pesan apa gitu yang ingin disampaikan. Kalau kesan pesan atau saran, nggak, sebenarnya kurang tahu ini sebagai itu atau enggak ya, cuma kalau sebenarnya mau matang atau enggak persiapan itu tetap aja kan, kedepannya bakal ada suatu, ini pasti ada kayak problem yang emang harus dipecahin. Tapi emang bener-bener kalau orang bilang gas 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 aja dah, yang penting jadi, misalnya kayak misalnya bisnis ya, aku ngomongin bisnis kayak udah jalanin aja dulu, apa, nekat aja dulu, nanti kedepannya baru dipikirin. Sebenarnya kalau untuk soal bisnis sama kuliah,
nggak susah ngaturnya tapi nggak gampang juga. Yang aku bicarain di sini kayak kalau mau jalanin sesuatu bisnis emang nggak perlu kayak sampai ragu mikir berkali-kali kayak bisa nggak ya jalaninnya, bisa nggak ya jalaninnya, bisa-bisa aja. Tapi emang bener-bener kayak misalnya dari konsep ya, aku sendiri kan emang F&B yang kafe minimalis lah ya, itu emang berniatnya kafe minimalis, cuma karena awalnya nekat dan nggak punya tema jadinya kurang persiapan, akhirnya jadinya kayak kurang cocok sama desain ini desain itu, kurang cocok. Kayak sebenarnya awal-awal bulan pertama agak agak lumayan rame, terus bulan kedua agak sepi, di bulan ketiga baru ngerasa kayak oh ternyata harus kayak gini, oh ternyata harus kayak gini. Jadi emang sebenarnya bener-bener menurutku ada benernya kayak yang penting nekat aja dulu kayak gitu, tapi ada benernya juga sama orang yang kayak tapi harus dipikirin matang-matang. Karena jujur jadinya kalau gas apa kayak istilahnya kayak ya udah nekat aja dulu tanpa mempersiapkan. Misalnya kita punya modal nih ya, kemarin itu ya kurang lebih ya, karena ini emang bangunannya dari kosongnya, ini cuma kecil aja sih tapi emang nggak sesuai sama yang kita mau, akhirnya habis dengan nilai yang cukup fantastis. Tapi setelah dipikir-pikir kayak oh ternyata kalau tema yang kelihatan minimalis mewah ini juga dengan budget yang kita punya kemarin itu ternyata cukup. Tapi karena kita kan kebetulan ini usahanya bukan aku sendiri kan ya, sama temen ya, jadi kayak oh ternyata budget yang kemarin setelah kita survei, oh budget yang segini ternyata cukup ya buat yang minimalis ke arah mewah, itu cukup ternyata. Tapi emang karena kita nggak hati-hati, nggak maaf ada tokek, nggak hati-hati, nggak apa, nggak dicatat secara rinci kira-kira apa nih yang kita butuhin, jadinya jadi merasa salah langkah. Dan mungkin kalau mau memulai bisnis lakukan survei lebih dulu, karena kita kemarin itu ngerasa kayak ah udah mateng ini mateng, padahal jadinya malah ke kebablas. Akhirnya setelah kafe berjalan yang 2 bulan yang sempat sepi itu sempat frustasi juga, sempat kayak gila belum balik modal belum balik modal udah mau bangkrut aja nih kafe kayak gitu kan. Akhirnya kayak ya udah akhirnya berusaha berusaha memperbanyak relasi, koneksi, kayak berusaha kayak misalnya keliling-keliling nyari temen nemenin, misalnya kayak owner-owner. Sebenarnya owner-owner F&B itu apalagi kebetulan aku sekarang nih lagi di kota yang cukup kecil sih kalau dibilang, jadi kayak kota kecil tapi jadi kita bisa kenal satu sama lain gitu loh, jadi berusaha ngajak kenalan kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Info-info yang sulit banget sih sebenarnya dulu sebelum kita tahu gitu, sebelum sadar kalau sebenarnya emang relasi itu perlu. Jadi eh, apa ya, ilmu itu kan datang dari mana aja kan ya, apalagi kita ini bener-bener nol banget soal F&B, cuma cuma orang yang suka jajan gitu doang terus berusaha nyari uang. Sebenarnya menurutku ya kalau mau buka bisnis apalagi F&B di zaman sekarang ini, yang pertamanya mungkin jangan ngejar uangnya sih, kayak ngejar yang penting gimana ramenya dulu deh. Soalnya kadang itu kalau kita ngejar uangnya malah ngerasanya kurang terus, padahal ada kan temennya kita kebetulan emang temen temen lama, dia punya F&B juga lebih dulu, sekarang kafenya ya udah jadi kafe kedua paling besar di kota yang sekarang kita tinggalin ini. Dia ngobrol kayak maaf aku lupa topiknya apa, dia ngobrol kayak kadang itu orang itu datang sekali terus ya udah
nggak mau lagi kalau emang nggak sesuai. Akhirnya kita berusaha. Terus juga kadang gini, kalau kita ngejar uang terus, ngejar omset terus, emang nggak menafik, siapa sih yang gak butuh uang ya, apalagi di zaman sekarang, di lagi kayak gini, omset nggak ini, padahal sebenarnya tuh cukup. Kalau dibilang untuk kafe baru ya, kita tuh sebenarnya cukup lumayan, cuma emang apa-apa itu dikerjain sendiri, jadi emang kita tuh cuma berdua ngurus kafe berdua, jadi bener-bener kayak nggak kebagi, kayak dikeroyokan aja. Jadi kayak misalnya kita belum ambil karyawan, harusnya itu emang udah berani berani bersikap gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu sih, emang harus dipersiapkan yang mateng, bener-bener mateng, nggak yang asal aku mau berbisnis nih, aku mau kayak gini nih, ya akhirnya bingung sendiri. Kemarin sempet kuliahnya juga agak keteteran sih, tapi akhirnya lama-lama bisa menyesuaikan. Kayak gitu aja sih, harus mateng persiapannya. Jadi untuk mulai berbisnis itu nekat itu perlu, tapi riset pasar juga itu paling penting ya. Jangan asal Sebenarnya pengen bisnis nih, ini lagi rame, pengen nyoba deh, tapi belum ada pematangan itu juga bahaya ya. Jatuhnya iya, jadi kayak sebenarnya sia-sia juga ya. yang paling penting itu riset dan berusaha berusaha memperluas koneksi sih. Koneksi relasi itu sebenarnya bukan dalam artian kayak eh, harus apa ya, harus gimana gimana gitu, enggak. Ya udah main aja, sering kayak misalnya main. Terus sebenarnya kan kayak karyawan-karyawan kafe lain itu sebenarnya salah satu koneksi, jadi kayak main berteman sama mereka. Akhirnya sebenarnya salah satunya juga yang kayak yang ngambil karyawan gitu, mereka kan punya koneksi sendiri. Terus satu lagi, manfaatkanlah temanmu sebaik-baiknya. Seperti saat ini ya, Anda sedang saya manfaatin ini untuk menjadi bintang tamu di podcast saya nih. Aduh, tapi emang Tapi benar bener loh. sebenarnya sama punya Iya, benefit kan ya. iya, benar. Ini juga salah satu pentingnya nongkrong ya untuk anak-anak kuliah ini. Jadi banyak yang bilang nongkrong itu buang-buang duit lah, buang-buang waktu lah. Tapi ternyata nih kalau kita mau lihat ini ada feedbacknya loh, ternyata ini bisa membangun relasi. Ini juga udah Iya. aku rasain sih ya. Jadi membangun Jadi relasi apa-apa gampang, butuh ini gampang. bener bener Jangan banget, nah itu emang doang. Curi ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. ya itu yang tadi aku bilang itu kan, sebenarnya awal bulan pertama rame, tapi bulan kedua kita ngerasa tiba-tiba sepi, padahal sebenarnya pendapatan itu cuma turun berapa persen dari bulan pertama, tapi bagi kita beberapa persen itu lumayan signifikan. Akhirnya ngerasa kok kayak aduh gimana nih cara jalaninnya nih, gimana lagi nih, nyerah, wes nyerah. Sampai akhirnya kayak ya udah kita nyerah aja, coba daftar di beberapa perusahaan untuk kayak ya udah kerja aja, kerja paruh waktu kayak apa, kayak soalnya kebetulan perusahaannya ini emang butuh banyak banget. Emang kalau yang bisa Mandarin itu kerjaan sebenarnya gampang, wes ngalir wes kerjaan. Ya memang karena kayak gak ada yang gak nyerah dulu kayak gitu kan, sampai dimana akhirnya ini teman lama sebenarnya, cuma emang nggak menjaga relasi kan, nggak menjaga hubungan kan, jadi kayak oh ya udah gitu loh. Terus sampai temen itu datang ke kafe kayak gimana kafenya kayak gitu-gitu, akhirnya sharing akhirnya dia bilang kayak gini. Itu kan emang kita awal-awal terlalu fokus ke kafe kan, sampai kita lupa untuk mencari relasi itu penting. Akhirnya dia kayak mereka berdua tuh kebetulan emang teman lamanya temenku, kayak sana keluar nongkrong, libur, lupain kalau punya bisnis kayak gitu kan. Akhirnya kayak oh ya udah deh, coba sarannya aja, kita stres juga kalau terus-terusan di kafe kan. Akhirnya dibilang sana nongkrong, lihat-lihat keadaan di luar tuh gimana, riset pasarnya tuh gimana. Dan mereka ya kalau dibilang ya, mereka bisa dibilang emang bener-bener ngebuka mata mataku sama mata temenku yang kita usahanya kita berdua ini. Akhirnya kayak oh gini toh, kayak oh ya udah ya, akhirnya kayak oh gitu.
akhirnya merasa oh ini yang kurang, oh ini kok kita masih punya kok kelebihan misalnya kayak gitu. Kita tuh sebenarnya akhirnya mikir kayak oh kan awalnya kan kayak apa sih namanya, pesimis banget bilang ke apa makanannya kita nggak enak atau menu-menu kita nggak enak kayak gitu kan. Tapi terus ngerasa kayak enggak kok, akhirnya setelah riset pasar enggak kok, punya kita lumayan kok, dan orang-orang juga yang pernah beli di kita mesti kembali, mesti repeat order. Sebenarnya kan bisa dilihat dari situ kan ya, kalau ada yang repeat order kan berarti itu bukan suatu hal yang nggak enak banget, tapi nggak, bukan yang nggak enak banget sampai nggak ada yang mau kembali kan, tapi emang karena kita lupa aja, kita kurang aja pemasarannya kayak gitu sih. Jadi fokus juga untuk membranding ya. Branding itu emang perlu banget. Perlu banget. Seperti kayak almet warna oranye ini ya. Diskonnya gila. Apa almet warna oranye? Shopee. Boleh nggak Wah, sih sebut? janganlah, janganlah, gak di endorse. Itu kan brandingnya juga luar biasa ya. Diskon-diskon yang mereka berikan itu. Gila. Ya tapi Dalam sekarang udah enggak. panjang juga. Sekarang Iya, makanya. kayak sekarang aku udah Iya, beralih ke ijo. hijau. Karena Tapi ijo, diskon-diskon yang mereka ijo tuh emang, ijo tuh emang mantap loh diskonnya. Coba aja. bukannya awal-awalnya tuh dia kan emang lagi fokus branding, jadi diskon yang si hijau berikan ini gila-gilaan ya, tapi itu tidak berlangsung lama juga, jadi akhirnya kayak turun. Nah si Oren ini mulai bangkit, bisnis makanannya itu, jadi ngasih diskon 60%, bahkan ada 100%, jadi banyak si pelanggan hijau ini lari ke Oren. Nah gitu. Tapi sekarang pelanggan oranye udah lari ke hijau lagi karena menurut gue emang Iya, hijau iya mantep benar. sih. Soalnya oranye itu segala macam mau dijual, astagfirullahaladzim julid. Soalnya Jadi aplikasinya bingung ya? baru dibuka itu udah berat banget aplikasinya, kayak hey, Iya, tidak benar-benar. semuanya bisa dijual, hey. Nah ini Apalagi jadi kita, iya iya iya. ya ya Kenapa tuh? Enggak, ini ya ya, jadi ya. gitu ya ngebahasnya ya. Aneh ya kita ya. Jadi fokus untuk apa ya? Satu, Branding usaha sih. iya maksudnya jangan digabung-gabung gitu loh. Jadi even kalau kita mau, oh aku mau mesen ojek online nih, jadi harus lari ke sini. Oh aku mau mesen makanan nih, jadi langsung lari ke sini. Jadi kayak Iya. nggak bingung gitu loh. Iya, dikit lagi sih orang itu mesti ada ojek online-nya. Iya sih, firasat aku juga ngatain gitu sih. Waduh, malah tambah berat banget sih asli. Aku juga ngerasain Ada berat menu, banget enggak aplikasi. apa ada menu coy. Wow, keren banget. Oh iya, aku juga penasaran ya. Tadi berarti ini semua menu-menu yang ada di kafe ini dibuat sendiri sama Kak Melati nih? Atau Ya, ada chef khususnya? kebetulan emang kita berdua itu aku sama temenku tuh emang suka masak ya. Suka aja masak, suka aja kayak eksperimen apa namanya? Soal rasa kayak gitu-gitu. Jadi tuh kebetulan nyoba. Tahu nggak persiapan resepnya itu, nemuin resepnya itu berapa lama? Cuma seminggu dengan 12 menu minuman, satu menu makanan berat, terus sisanya emang ada beberapa, tiga empat empat deh menu makanan berat. Itu cuma butuh waktu seminggu karena saking keburu-burunya tanpa persiapan, tapi enak sih. Karena ngejalaninnya juga berdasarkan hobi kan. Iya, itu penting sih kalau Berdasarkan ngejalan. hobi ketemu juga dengan orang yang tepat kan. Jadi ya udah easy going aja. Ya, ya udah, ya ya. Aduh, seru banget nih. Jadi buat teman-teman yang ingin berbisnis nih ya,
Nekat itu perlu, tapi riset pasar juga penting dan juga fokus untuk membranding. Nah, Siap. oke untuk aduh, seru banget sih sebenarnya ini obrolan ini, tapi udah 30 menitan nih. Jadi untuk terakhir aja nih, mungkin ada closing statement dari Kak Melati. Boleh nih, closing statementnya. Apa ya? Gak tahu. Apa ya? Apa ya? Bingung Atau ada juga ke sebenarnya. quote gitu, penyemangat quote-quote. Quote-nya apa ya? Maju terus pantang Terus mundur. terus ngerasa miskin aja sih biar nyari uang terus. Teruslah, Terus ngerasa miskin aja sih biar uang terus. teruslah merasa miskin agar Bisa semangat cari uang. nyari uang. Mm. Oke, oke, oke. Tapi itu Karena bisa kalau juga jadi kalau motivasi ya. mm, karena kalau udah ngerasa kaya mager wis. Iya, benar. Harus ada keterpaksaan dulu baru mau bergerak. Bener deh, diisi ATM itu belum nyampe 100 juta udah males rasanya. Masih banyak target-target yang harus dicapai. Iya, Keren, udah berasa keren. jadi orang kaya raya. Tapi Keren bener banget banyak. obrolan malam kali ini ya. Seru banget asli. Jadi ada kepikiran untuk berbisnis. Boleh di calling aja, siapa tahu kita bisa jadi partner. Di Jogja lumayan loh Iya, ya. Kalau mau buka F&B iya, ya, iya boleh tuh benar-benar. boleh. Ini jangan diobrolin di sini, ini rahasia kita berdua. Oh iya 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 iya. Oke, oke. Aduh, terima kasih banyak nih Kak Melati untuk waktunya yang udah diluangkan untuk hadir di PSP Podcast kali ini ya. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya masih ada obrolan-obrolan seru lagi yang bisa kita bicarakan ya. Ya, terima kasih kembali. Aku selalu diundang, padahal nggak jelas. Oke, sekian dari kami untuk podcast kali ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan PSP Podcast ini. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan terus, dan kalau mau berbisnis ingat nekat itu perlu, tapi riset pasar juga itu penting. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.